Bagaimana membuat produk digital yang viral dan menjual? Ya, karena kita sekarang berusaha untuk membuat sebuah produk yang itu bisa diomongin banyak orang, tapi tidak menjual. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah gimana caranya pada saat kita bikin produk ini bisa ramai diperbincangkan, bisa viral di mana-mana, juga terjadi penjualan. Kalau iya, tonton video ini sampai selesai. Banyak di antara kita, terutama para product creator gitu ya, berpikir gimana caranya produk tersebut viral. Tapi mereka lupa, konten viral, produk yang viral itu belum tentu menghasilkan penjualan. Pun juga ada golongan yang kedua. Mereka berpikir gimana caranya produknya tersebut bisa menjual, tapi tidak dipikirkan agar viral. Sehingga apa yang terjadi pada saat meningkatkan omset penjualannya, mereka harus menggunakan ataupun ketergantungan dengan yang namanya ads ataupun iklan. Tugas kita sekarang adalah gimana caranya membuat sebuah produk digital yang itu bisa viral, yang juga menjual. Bagaimana caranya? Satu, teman-teman. Kita harus memahami elemen viral terlebih dahulu dalam digital produk. Pada dasarnya, ini sudah diriset oleh Jonah Berger dalam buku yang berjudul Contagious, bagaimana pada saat kita membuat sebuah konten, sebuah produk, sebuah apapun yang pengen bisa berpotensi viral, maka ada 6 elemen penting yang harus kita pahami. Apa saja itu? Yang pertama adalah social currency, adalah sesuatu yang sifatnya itu adalah bernilai. Mungkin Anda membuat sebuah konten ataupun katakanlah produk yang orang pada saat melihatnya tuh kayaknya ini keren banget sih, ini gue kalau misalnya nggak ngeser ini berharga nih, sayang banget nih. Nah itu bikin perasaan seperti itu di mata audiens. Nah itu silakan Anda pikirkan gimana caranya kesan itu muncul. Itu social currency. Yang kedua adalah triggers. Triggers itu adalah mudah diingat. Jangan bikin sebuah konten yang itu susah untuk dibaca, susah untuk dimengerti, apalagi sampai untuk dipraktekkan. Maka salah satu konten yang bisa sangat mudah diingat adalah berupa konten-konten quote yang diksi katanya sangat mudah diungkapkan. Strategi bisa di-copy, rezeki tidak bisa dipaste. Rezeki sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Gitulah. Itu contoh konten-konten yang bisa berpotensi viral dengan elemen triggers, mudah diingat. Contoh lagi yang bisa mudah diingat apa? Menggunakan analogi. Ketika saya menggunakan analogi, kayak misalkan kolam uang untuk menunjukkan tentang bagaimana pentingnya membangun sebuah database pelanggan. Ketika saya membuat sebuah mantra kata-kata, sharing dahulu, selling kemudian, itu mudah diingat sehingga mudah diduplikat sama orang lain dan mengucapkannya di mana-mana. Itu triggers. Yang ketiga, emotion. Emotion adalah yang memancing emosional. Nah, emosi ini sendiri teman-teman, itu bisa berupa emosi kesal, emosi sedih, emosi haru. Dan keywordnya, kata kuncinya adalah sebuah perasaan emosi itu tidak bisa disuruh. Tidak bisa saya meminta Anda, ayo nangis, ayo marah, gak bisa. Tugas kita sebagai seorang storyteller, seorang content creator adalah men-trigger perasaan mereka dengan bercerita, dengan menyampaikan sesuatu sehingga perasaannya muncul dan keluar. Ketika kita bercerita dengan konteks bikin orang pengen terharu gitu kan, wah haru ada siapa yang nyimpen bawang di sini ya, karena storytelling kita sangat canggih gitu kan. Atau kita membuat sebuah kata-kata yang memicu emosi orang. Yang keempat, public, yang sedang ramai diperbincangkan atau konten yang sedang riding the wave nih ya. Apapun yang sedang ramai, Anda goreng lewat konten Anda goreng lewat produk Anda nantinya. Cuman produk-produk yang seperti ini biasanya tidak sustain. Tapi kalau dalam masa itu dalam sebulan Anda bisa dapat banyak ya kenapa enggak juga, ya gas aja gitu ya. Konten yang memang sedang ramai diperbincangkan, yang sedang trending gitu ya. Berikutnya lagi adalah practical value yang bisa dipraktekkan. Bikin tutorial, bikin langkah demi langkah, step by step, bikin panduan, guideline, itu bisa memudahkan orang lain untuk nge-share konten ataupun video Anda. Dan terakhir adalah cerita as stories. Karena bagaimanapun cerita itu bisa mudah diingat dan merasa relevan dan relate sama kita. Dengan memahami elemen viral ini teman-teman akan berpotensi membuat konten kita itu viral, menyebar di mana-mana. Di mana dalam kontennya kita sisipkan produk digital yang kita maksud untuk akhirnya nanti terjadi awareness di benak mereka. Maka poin nomor 1 adalah sekali lagi, pahami elemen viral untuk konten dan juga produk digital itu sendiri. Yang kedua adalah, Anda harus membuat sebuah konten yang bisa memancing orang untuk sharing. Salah satu tips dan juga trik yang sangat mudah dipraktekkan adalah dengan cara bertanya. Maka bikinlah sebuah konten yang memicu orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Menurut kalian bagusan A atau B? Menurut kalian kalau kayak gini kira-kira gimana? By the way, saya butuh masukan nih, kira-kira ininya apa ya? Sehingga orang lain mau nge-share di kolom komentar. Jadi dengan cara bertanya, orang akhirnya memicu megang handphonenya, pengen ngomong. Biarkan saja. Maka prinsipnya adalah
Gak penting orang lain komen apa, yang penting orang komen. Terlihat kejam ya. Gak penting orang lain komen apa, yang penting orang lain komen. Itu kalau mereka mau sharing di kolom komentar. Bagaimana mereka mau sharing ke teman-temannya? Dengan cara tadi, dengan poin nomor 1, yang viral. Balik lagi, bisa dipahami ya? Maka selain bikin konten yang viral, Anda harus bikin konten yang memicu orang lain mau nge-share pendapatnya di kolom komentar. Apa hikmahnya sih Kang kalau komentarnya itu ramai? Algoritma moga-moga akan terjadi. Bagaimana konten kita di TikTok ataupun di Reels di Instagram, ketika komennya banyak, itu akan memicu algoritma menyebarkan ke banyak orang lebih banyak lagi. Sehingga view-nya lebih banyak lagi, awareness-nya naik, dan potensi produk Anda dikenal lebih banyak. Yang ketiga kawan-kawan, pastinya Anda harus mengenali audiens Anda secara mendalam. Kira-kira kemampuan mereka belanja, kemampuan mereka beli itu berapa? Sehingga pada saat Anda bikin sebuah konten ataupun produk yang mau Anda juali ke mereka, Anda gak ngasal. Ketika kita punya kawan, saya punya kawan yang followers basis masanya besar, tapi pada saat kita analisa customer segmennya CDE gitu kan. Artinya kalau saya jualin produk mereka dengan produk harga mahal, ya gak akan dicaplok gitu kan, gak akan dibeli. Nah ini adalah kemampuan kita membaca data audiens kita sendiri. Saya sendiri pada saat bikin workshop misalkan dulu, kenapa saya berani di harga 6 sampai 8 juta? Karena saya kenal dengan audiens saya kenal dengan mereka. Business owner itu segitu mah gampang dan terbukti. Workshop saya 100 orang, 120 orang, 180 orang gitu kan. Nah maka sekali lagi Anda harus mengenali audiens Anda yang bisa berpotensi jadi customer Anda. Nah yang terakhir, yang keempat adalah Anda harus menggunakan pemasaran yang efektif. Dalam arti di sini adalah pemasaran gerilya. Mungkin Anda melibatkan banyak affiliate. Mungkin Anda melibatkan tim internal Anda untuk nge-hack komen-komen di banyak orang, buzzer gitu ya. Dan segala macam. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan semua, pemasaran gerilya ataupun gerilya marketing itu efektif untuk saat ini. Daripada Anda cenderung diam, mending Anda komen di komentar followers Anda komen di komentar akun customer Anda. Apalagi yang bisa dilakukan, Anda balesin DM mereka, Anda balesin story mereka. Ini menjadi sangat efektif. Termasuk di era sekarang, pada saat bikin sebuah produk digital kawan-kawan. Banyak di antara konten kreator yang mereka menggunakan salah satu tools yang mereka ketika katakanlah misalkan saya konten kreatornya, buat kalian semua yang penasaran gimana caranya sih launching produk supaya laris manis lagi, coba komen launching, nanti saya akan kirimkan lewat DM. Pernah ngeliat kayak begitu? Itu ada tools yang dia pakai untuk nanti Anda akan di DM sama mereka, sama si konten kreatornya. Ujung-ujungnya apa? Tetap juga di bagian funnelnya, bagian dari strategi gerilya. Karena kalau langsung mereka ngeklik, apalagi dengan konten sosmed, itu kan dia harus ngecek ke bio dulu, harus kemana dulu gitu kan. Beda dengan TikTok yang jualan pada saat live kayak begini, nah, klik check out gitu kan, keranjang kuning gitu ya. Nah itu kalau misalkan di Instagram kan nggak bisa gitu. Maka pancingannya adalah dengan cara apa? Komen kata kuncinya di setup dalam tools, nanti dikirimkan lewat jalur DM, di mana dalam jalur DM-nya adalah ada linknya ketika diklik mengarah kepada sales page juga gitu. Bisa dipahami ya? Ini adalah framework pada saat kita membuat sebuah produk yang bisa viral dan juga menjual. Tentu masih banyak framework yang sudah saya siapkan dan saya bagikan dalam ebook khusus yang berjudul 100 juta per bulan dari product creator. Kalau Anda serius banget pengen belajar tentang digital product bareng ataupun dari saya langsung, pastikan Anda baca ebook tersebut. Silakan Anda cek aja di kolom deskripsi ataupun pin komen dan link yang ada di sini. Nanti Anda masukin data Anda, semoga nanti bisa dapat aksesnya, dan ini premium ya, tidak gratisan. Saya pengen mencari orang-orang yang memang pengen serius praktek gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga ini memberikan gambaran buat Anda semua bagaimana membuat sebuah produk digital yang bisa viral dan juga menjual. Kalau Anda punya pertanyaan khusus silahkan komen di kolom komen. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan Anda like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.